Karama, opening. Tadi dulu gue lagi asik banget nih mainan aplikasi buat investasi gitu. Coba lihat. Oh, kayak gitu. Aku juga pengen dong main gituan. Ajarin dong. Lo sosok nggak tahu, Bener, pasti nggak udah tahu. tahu deh. Yaudah, tutup dulu. Opening. Yuk. Oke. Halo Bemers. Selamat datang di YouTube channel Bisnis Muda. Kali ini kalian sedang menonton program Duar. Diskusi unik ala Rangga dan Rahma. Itu gue tuh tadi lagi buka aplikasi buat investasi gitu sih. Oh, aku juga mau tuh main-main kayak gituan. Main-main duit loh. Oh iya. Yang saya serius tapi lewat itu tuh apa sih kalau dari HP? Ya, ini sih sebenarnya layanan aplikasi dari financial technology. Oh, fintech itu Yoi, sebutannya. betul. Oke. Yang lagi rame itu. Banyak banget tuh fintech sekarang di Indonesia. Ngomong-ngomong fintech nih Kak Rahma. Emang fintech itu tujuannya untuk apa sih? Jadi fintech itu hadir untuk mempermudah jangkauan masyarakat nih buat ke layanan finansial gitu. Jadi dia itu dibentuk kan dalam bentuk digital. Iya benar. Nah jadi ya biar hidup kita lebih mudah aja gitu dalam urusan keuangan gitu. Oh, tujuannya sebenarnya baik ya untuk mempermudah. Iya dong. Menarik. Terus fintech sendiri di Indonesia udah ada dari kapan Kak Rahma? Menurut data dari tahun 2006 gitu, tapi sayangnya dulu cuma ada 7% lah, cuma sedikit. Oh, populasinya sedikit, 7%. Populasi. Bener gak sih? Bener ya, dong. Tapi abis itu 10 tahun kemudian angkanya tuh naik gitu lah, jadi sekitar 78%. Wah, serius? Nah, Membengkak banget ya? Iya, karena kan sekarang juga perkembangan Teknologi zaman, teknologinya juga itu semakin berkembang. Jadi ya pelaku fintech itu makin banyak gitu. Dan menurut data nih yang tadi gue catat nih Kak Rahma, ada 135 sampai 140 perusahaan yang udah ada saat ini di Indonesia. Yang udah eksis di Indonesia fintechnya tuh ya. Iya. Nah, di tahun 2017 lalu nih Kak Rahma, nilai transaksi fintech di Indonesia sudah mencapai 18,6 miliar US dollar. Wow. Tahu nggak setara berapa? Kayaknya triliunan ya. Yes, tepatnya 247,65 triliun rupiah. Itu duit semua loh. Main besar ya berarti. Bukan main besar, memang besar. Oh iya memang besar banget. Katanya nih, fintech itu emang ada macam-macamnya ya Kak Rahma? Iya, fintech itu nggak cuma satu, tapi banyak banget. Nih yang gue tahu sih ya, yang banyak banget di sektor fintech itu ada jenisnya peer-to-peer lending, terus juga ada equity crowdfunding, terus ada juga security crowdfunding, itu juga baru sih. Ya ada lagi seterusnya. Oh iya? Iya, market aggregator, manajemen risiko investasi, dan yang terakhir payment, clearing, and settlement. Oh, bahasa Inggris kamu meningkat ya pronunciation-nya. Alhamdulillah. Nah, jelasin dong Kak Rahma. Yang pertama itu tentang peer-to-peer lending. Oke, jadi kalau yang pertama itu kan yang paling umum tuh ada peer-to-peer lending atau biasa disingkat dengan P2P lending. Oke. Nah, itu sebenarnya skema minjem-meminjam uang gitu loh. Oh, skema meminjam uang itu. Tapi dalam bentuk rupiah gitu, bukan uang digital kayak Bitcoin gitu, bukan. Oh, bukan ini itu. tetap rupiah. Nah, nanti dananya itu dari hasil kita minjem juga sama orang lain. Loh, gitu? Iya, jadi kita namanya juga saling minjam-meminjam, Pak. Oh, Gitu. P2P lending itu kayak gitu skemanya ya? Iya. Terus kalau misalnya equity crowdfunding atau ECF lah ya bahasa Indonesianya. Iya. Terus yang ketiga apa? Nah, ini yang ketiga ini terbaru sih, security crowdfunding itu atau SCF. Terus bedanya apa antara equity crowdfunding sama securities crowdfunding? Maaf nih. Oh, bedanya ECF sama SCF. Yes. Kalau misalnya SCF itu dia dalam bentuknya itu sukuk gitu atau obligasi pokoknya. Kayak surat utang gitu ya? Nah, surat utang pokoknya. Terus juga kebanyakan digunakan sama para pelaku UMKM gitu. Tapi kalau misalnya si ECF itu enggak, cuman penggalangan dana urunan biasa lah kayak patungan gitu. PT-PT biasa lah. Gitu. Oke. Terus nih yang keempat nih Kak Rahma. Wih, udah mau langsung jelasin aja, lanjut. Market aggregator.
fintech jenis ini nih mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi layanan keuangan pada penggunanya. Jadi nih, pengguna bisa membandingkan antar produk keuangan yang nantinya terpilih mana nih yang terbaik gitu. Mulai dari kartu kredit, kredit, Wah. asuransi, hingga investasi. Nih misalnya nih Kak Rama, kan banyak banget nih jenis-jenis kartu kredit di Indonesia. Nah, misalnya Kak Rama mau pakai kartu kredit, lihat dulu nih market agregatornya. Jadi bisa membandingkan nih mana yang cocok buat Kak Rama alias pengguna kartu kreditnya. Kayak gitu, mana yang kekurangannya, mana kelebihannya. Kayak gitu. Oh, jadi kita bisa menimbang dari kekurangan dan kelebihan yang ada gitu. Itu namanya seru market juga ya. agregator. Itu jenis fintech juga itu. Oke. Nah, yang kelima nih ada lagi. Namanya manajemen resiko investasi. Wow. Kira-kira penggambaran Karama apa nih manajemen risiko investasi? Kayaknya kalau dari namanya sih kita bisa investasi dilihat dari risikonya, ya nggak sih? Aduh, santai banget gue. Nih, jadi nih Karama, fintech jenis ini memudahkan kita untuk memantau kondisi keuangan pengguna serta melakukan perencanaan keuangan secara mudah dan cepat. Oh gitu. Jadi kayak namanya juga manajemen kan, manajemen kan memanage. Manage. Iya nggak sih? Oke, ya. Terus? Jadi kita bisa tahu nih Karama, rencana keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari si pengguna atau dari diri kita gitu. Asik juga ya kalau kayak gitu. Asik dong. Sekarang apa-apa dipermudah. Nih yang terakhir nih Karama. Yang keenam, ada yang namanya payment, clearing, and settlement. Itu 3 jenis. Jadi satu pokoknya. Oh, jadi tambah-tambahin. Clearing, dong. settlement. Yes, betul. Itu apaan sih? Gue jarang dengar sih jujur. Jarang dengar ya? Sama sih. Waduh. Nah, penjelasannya nih BMers, jenis fintech yang satu ini nih, startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang masuk ke dalam kategori payment, clearing, and settlement. Oh gitu. Nah nih Kak Rama, dari banyaknya fintech di Indonesia nih, ada 3 sosok revolusioner di dunia pasar keuangan yang dapat mempermudah masyarakat saat berinvestasi. Emang siapa aja sih Gak yang lo tahu? Nih, yang pertama nih BMers, ada namanya Wilson Law. Wilson Law. Asing nggak sama nama itu? Enggak sih, gue baru denger sih. Kalau BMers udah pernah tahu belum sosok yang tadi disebutin sama Rangga? Nih, Wilson Law itu adalah salah satu pendiri dari, Stockbit. Oh, kalau aplikasinya gue tahu. Nah, itu dia salah satu pendirinya. Nah, Stockbit ini nggak didirikan cuma sama si Wilson Law aja. Oh gitu. Yes, jadi Wilson Law ini berdua nih diriinnya sama temennya yang namanya Joni Susanto. Oh, mereka join nih bikin aplikasi namanya Stockbit. Nah, dia tuh bertemu pas lagi kuliah di Australia. Pada tahun 2006 tepatnya. Pas lagi acara olahraga warga negara Indonesia yang ada di Australia. Oh, gara-gara itu tuh Iya, mereka jadi lagi kayak olahraga nih ketemu warga negara Indonesia ketemu. Kayaknya bikin Stockbit juga. enggak gitu ya. Enggak gitu. Masih Kirain. panjang nih perjalanannya. Ketika mereka bertemu nih pada tahun 2006, tapi mereka sempat terpisah. Pada tahun 2007. Ketika habis bertemu 2000 terpisah nih, si Wilson Law ini memutuskan untuk bekerja di Singapura sebagai auditor di KPMG Singapura. Sedangkan si Joni Susanto memutuskan untuk tetap di Australia sebagai, mau tahu, pekerja di bidang IT. Oh, jadi mereka tuh sempat LDR. LDR, ya gitu. Yang satu di Singapura, yang satu di Aussie. Itu mereka bikin Belum. Stockbit. Oh, belum. Terus ketemu lagi nih baru nih di tahun 2012 tepatnya. Mungkin mereka tuh punya kesamaan. Tahu Ngerasa nggak klop kesamaannya? gitu. Ngerasa klop karena Apa mereka tuh? sama-sama mempunyai ketertarikan dalam bidang teknologi dan finansial. Oke. Gitu. Jadi mereka tuh, wah kayaknya kita bikin startup tentang finansial dan teknologi. yuk. Asik nih gitu ya kan. Nah, mereka itu memutuskan untuk membuat Stockbit ini pada tahun 2012 nih. Kenapa Stockbit ini dibikin? Iya, untuk mempermudah nggak sih sesuai dengan tujuan fintech? Yes, tapi tepatnya nih, karena adanya kesenjangan informasi antara investor retail dan investor institusi yang ada di Indonesia. Oh. Jadi dia untuk memperkecil kesenjangan itu. Nah nih BMers, keduanya sepakat membuat Stockbit ini untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik nih Karama antara pemodal, berita, laporan,
dan keuangan emiten, serta alat analisis yang bisa diakses dari satu tempat dan diberikan label berdasarkan nama perusahaan atau emiten untuk mempermudah riset. Oh gitu, jadi mereka pengen bantuin investor juga ya, ketika ingin berinvestasi. Nah, terus nih Kak Rama, tahu aplikasi Bibit? Bibit untuk menanam padi? Bukan. Bibit investasi maksudnya. Ya, Bibit investasi itu yang reksadana. Iya, tahu. Nah, itu juga udah diakuisisi nih sama Stockbit. Oh, jadi sekarang Bibit itu udah jadi bagian dari Stockbit? Yes, tepatnya pada Februari tahun 2019. Baru 2 tahun yang lalu ya? Iya, baru banget kan? Nah, mereka nih mengakuisisi Bibit tersebut untuk menangkap potensi investor reksadana dari semua kalangan. Oh, termasuk milenial? Termasuk milenial, kayak gua. Bibit juga telah mengantongi lisensi dari OJK pada akhir 2018 sebagai agen penjual reksadana resmi. Oh gitu. Kayak gitu. Keren nih, boleh lah. Jangan-jangan karena main Bibit lagi? Enggak sih, belum. Ya, gue baru tahu. Kalau misalnya kalian mau investasi reksadana bisa juga sih. Karama, ada nggak sosok revolusioner yang Karama tahu lagi? Nah, kalau gue taunya Ajaib Sekuritas, lu pernah dengar gak? Pernah. Yang logonya tuh kayak lampu ajaib Aladdin gitu, iya sesuai namanya. Nah, Sekuritas satu ini didirikan oleh Anderson Sumarli. Oh, nah, Anderson ini masuk dalam kategori milenial loh, soalnya dia lahir tahun 1994. Wanjay, masih muda dong. Belum ada 30 tahun loh. Udah jadi founder itu? Iya, udah jadi founder si Ajaib ini, keren luar banget kan. Luar biasa, Bemers. Nah, si Anderson ini bahkan ya, fun fact-nya, sudah memulai investasi sejak umur 9 tahun loh. 9 tahun saya masih bocah dan saya masih main kelereng. Aku masih main Tamiya. Dia sudah belajar investasi ya? Masih nonton Sailor Moon, masih nonton Doraemon. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Jadi waktu itu si Anderson tuh ngelihat salah satu berita gitu tentang investasi saham lah gitu di pasar modal. Nah, akhirnya dari situ dia kayak punya ketertarikan gitu Bemers soal dunia investasi. Nah, akhirnya dia membentuklah sekuritas gitu. Sekuritasnya itu juga punya aplikasi ya, kategorinya juga fintech kan gitu. Karena mempermudah kita dalam investasi. Nah, abis itu dia mendirikannya itu sebenarnya juga baru sih di tahun 2018 lalu. 2018 berarti kurang lebih 3 tahunan ya, 3-4 tahunan ya? Sekitar 3-4 tahunan lalu lah gitu. Luar biasa, di umur segitu udah jadi founder, aduh pengen dah. Nah, si Anderson ini kan mendirikan namanya Ajaib Sekuritas Asia. Tapi dia juga punya loh kayak platform yang khusus buat reksadana. Oh iya? Namanya bentar ya, gue namanya pasti Ajaib Reksadana, bener nggak? Bukan, namanya adalah PT Takjub Teknologi Indonesia. Nah, itu khusus buat reksadana gitu. Oke. Nah, sebenarnya si Anderson ini bukan semata-mata karena kayak pengen banget gitu biar investasi itu di kalangan anak muda doang. Tapi tujuannya dia mendirikan fintech ini juga untuk menghapus stigma kalau misalnya mau investasi itu butuh modal besar itu harus kayak ribet gitu loh. Biasanya kan harus kayak tatap muka gitu, ngurusin administrasi dan lain-lain. Aduh, banyak banget ya gue. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini dia pengen banget mempermudah gitu loh orang untuk berinvestasi tanpa ribet-ribet. Iya. Jadi memotong sistem administrasi secara langsung kali ya. Betul banget. Si Ajaib Sekuritas ini kan dia emang concernnya tuh ke saham sama reksadana, tapi sebenarnya dia juga punya loh program yang lainnya. Apa tuh? Ada kayak tabungan kepemilikan kayak kendaraan, motor, mobil, bahkan rumah juga bisa. Iya. Berarti nggak usah nabung konvensional, nabung di sini juga bisa dong? Ya pilihan sih kalau lo mau. Ya alternatif ya Bemas. Kalau misalnya kamu lebih pengen nyoba nabung di fintech ya boleh juga gitu. It's okay. Nah, yang menariknya nih, yang jadi pusat perhatian kaum milenial, terutama buat cewek-cewek, si Ajaib Sekuritas ini menggandeng aktor Korea. Oh iya. Kalian tahu nggak sih Han Ji Pyong? Nah, itu kan booming banget di tahun 2020. Nah, itu dia jadi brand ambasadornya si Ajaib Sekuritas ini. Oh iya? Iya. Keren kan? Mantep banget. Opa-opa gitu. Nggak tanggung-tanggung nih, Ajaib bener deh. Jadi si Ajaib Sekuritas ini milih Han Ji Pyong tuh bukan gara-gara dia terkenal doang gitu jadi aktor Korea dan Terus booming. Kenapa tuh? Sebenarnya si Han Ji Pyong ini merepresentasikan kaum muda yang emang bisa loh meraih financial freedom dan sukses karena investasi. Oh, gitu. di usia muda gitu ya? Iya, gitu. Menarik.
Nah yang ketiga nih, terakhir kan tadi ada 3 katanya. 2 itu cowok tadi iya. kan. Sekarang? Yang ketiga nih ciwi-ciwi. Kayaknya lo lebih semangat ya kali ini ya. Salah lagi, saya semangat salah. Iya nggak apa-apa dong. Mas siapa sih Ga? Nah yang ketiga ini ada founder dari Pluang. Pluang. Aplikasi namanya Pluang. PLUANG. Yes, nggak pakai E depannya. Nah namanya ini Marcelina Claudia. Oh, oke. Wanita kelahiran 1989 ini besar dan tumbuh di lingkungan keluarga yang bekerja di bidang keuangan. Oh gitu, emang basically dia dari keluarga yang emang concern di keuangan gitu ya, soal-soal finansial gitu. Dan sebelumnya kan tadi Anderson itu di usianya 9 tahun tuh udah mulai berinvestasi. Nah kalau si Claudia ini sudah mulai berinvestasi di usia 12 tahun. Wah, masih muda-muda banget. Kalau di usia 12 atau 9 tahun lagi ngapain Mars? Komen di bawah ya. Nah, jadi nih orang tuanya Claudia ini mengajarkan Claudia untuk tidak menyimpan uangnya itu di tabungan. Oh, iya. Kok kebalik sih, nyokap gue malah nyuruh nabung kan? Nabung. Nah, kalau dia nih diajarinnya untuk naruhnya di investasi. Wow. Kayak gitu Kak Rama. Jadi udah tertanam dari kecil gitu jiwa-jiwa investornya. Oke. Kira-kira Kak Rama tahu nggak? Apa? Saham apa yang dia beli pertama pada usianya 12 tahun? Kalau tadi gue nyontek di data sih, si Claudia ini diajarin sama orang tuanya untuk menginvestasikan uangnya di saham Walt Disney. Oh iya, kenapa di situ? Jadi si Claudia ini kan emang suka banget sama karakter-karakter Disney katanya. Kalau mau lebih jelas ya mungkin Kak Claudia kalau nonton bisa komen ya, bener nggak sih? Kayak gitu. Jadi pada saat itu Claudia memutuskan untuk menginvestasikan 1 lot saham Walt Disney di bursa Amerika. Saat itu nilainya masih $10 satu lotnya. $10. Gitu keren ya, bisa beli saham di perusahaan yang emang kita suka gitu. Iya, jadi happy. Iya, happy gitu, motivasi juga kan buat kita. Nah, kakak Claudia ini mengambil gelar sarjananya ini di bidang molekuler biologi dari Occidental College, Los Angeles, Amerika Serikat. Lanjutnya nih Kak Rama, dia nggak bisa jauh-jauh nih dari namanya keuangan gitu. Gitu. Jadi dia nih lanjutan pendidikannya itu di Harvard Business School buat gelar Master of Business Administration. MBA. Tapi nih Kak Rama, gue kurang tahu nih gimana proses dari si Claudia ini bisa bikin peluang, aplikasi peluang itu loh. Kak Rama tahu nggak? Jadi kan tadi lu bilang kalau misalnya si Claudia itu lanjut studi di Harvard University. Yes, of course. Nah, lebih tepatnya ngambil Master Business of Administration. Nah, saat sekolah ini dia ketemu sama partner bisnisnya namanya Richard. Tahun 2015. Nah, si Richard sama kakak Claudia ini, kakak Richard dan kakak Claudia ini, pas di Amerika tuh kayak ngelihat orang-orang di sana tuh kayak bisa menciptakan peluang buat kekayaannya sendiri. Jadi gimana sih biar bikin tajir gitu loh, memperkaya diri tuh mereka bisa menciptakan peluang itu. Di sana di Amerika ya lebih mudah gitu. Nah, makanya karena mereka melihat ada potensi gitu, akhirnya mereka menciptakan lah itu aplikasi namanya Peluang, tapi nggak pakai E. Peluang. Gitu. Peluang. Jadi berarti intinya gara-gara di Amerika masyarakatnya lebih mudah untuk mendapatkan kekayaan gitu ya istilahnya. Dia ingin membuat Indonesia juga seperti itu, kurang lebihnya ya. Kayak gitu. Nah, benar. Dari peluang ini nih, ia tuh ingin memberdayakan milenial ini untuk menciptakan kekayaannya lewat investasi. Oh gitu. Ya makanya nggak heran lah ya, maksudnya ilmu yang dia dapat di Amerika tuh pengen banget gitu dicoba diterapin di Indonesia. Yes. Nah, ada fun fact baru nih Kak Rama. Jadi nih, peluang ini merupakan rebranding dari startup layanan investasi bernama Digimas. Digimas. Gimana? Pokoknya kayak gini tulisannya nih, yang berdiri pada tahun 2016. Oh gitu. Ya, Digimas tersebut. Tapi di rebranding pada Agustus 2019. Jadi namanya Peluang. Oke, keren juga ya kakak Claudia, kakak Richard, kakak siapa tadi? Wilson loh. Iya, sama kakak Anderson juga tadi. Yes. Nah, sekarang kita coba bandingin nih karena user experience dari ketiga aplikasi ini. Boleh. Mulai dari mana? Pilih. Dari Stockbit kali yang tadi pertama lu jelasin tuh. Stockbit, boleh. Asik. Set. Wih, gelap-gelap gitu ya. Wah, nah nih kalau di Stockbit
User experience-nya itu kalian juga bisa melihat kayak misalnya berita-berita terkini ya Kak Rama. Terus apalagi Kak Rama? Terus ada juga nih report dari beberapa saham gitu nggak sih? Kayak dari ini ada dari ITMG, ada yang macam-macam juga dari BNBA juga. Jadi kita selalu update gitu loh. Iya. Terus ada prediction. Wow. Jadi mungkin bisa memprediksi kayak saham ini akan turun atau naik ya. Tapi itu bisa benar bisa salah nih BMers. Ya namanya juga prediksi Yes, kan. ada yang namanya polling. Wah pokoknya banyak deh ya. Nah lanjut nih BMers, kita ke ajaib. Oke kita ke ajaib. Wih ada Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ya. Coba pinnya. Pinnya Oke. tapi bohong. Ntar ditututin ya. Tuh. Lanjut. Oke. Kalau ajaib minta langsung registrasi akun kalau kalian baru daftar gitu. baru daftar. Gitu. Tapi kalian juga bisa langsung lihat nih saham apa yang lagi naik atau turun nih kayak gini kan? Di menu watchlist saham. Oke. Gitu ya kan? Wah, tapi Terus- seru sih karena baru buka langsung lihat Han Ji Pyong, hehe. Terus ada nih kalau kalian udah punya apa? Sejumlah saham Sejumlah gitu ya, saham. bisa dilihat portofolionya tuh apa aja. Bisa juga untuk mencari saham-saham apa aja yang mungkin kalian tertarik kayak gitu. Oh, pengen dikoleksi lagi. Pengen dikoleksi lagi. Kayak gitu-gitu sih. Ada reksadana juga. Dan terakhir ada indeks. Kita bisa lihat juga ya, bisa Ya, mantau indeksnya. Tuh. Selanjutnya? Selanjutnya yang ketiga nih Kak Rama ya. Yaitu namanya Peluang. Nah, dia agak berbeda nih Kak Rama. Nah, di aplikasi Peluang ini ada namanya investasi emas. Ada Bitcoin juga. Ada Bitcoin sama Ethereum, tepatnya itu aset-aset kripto ya. Iya. Nah, terakhir juga ada indeks S&P 500. Oke. Cukup beragam ya. Beragam ya. Pokoknya ada kabar-kabar juga nih kayak mungkin artikel-artikel Seputar ekonomi dan ekonomi bisnis. dan bisnis oke juga sih nih. Iya, Pokoknya tapi kalau mau lengkap kayaknya lebih ke bisnis.com ya. oh, cakep tuh. Cakep. Atau ke bisnis muda juga mungkin kan. Nah, itu dia Bemer tentang 3 sosok revolusioner di dunia pasar keuangan. Tepatnya di fintech-fintech gitu deh. Dan tadi juga kita udah kenal ya beberapa Jenis jenis-jenis fintech. fintech yang mungkin aja kalian tertarik buat nyoba. Iya nggak sih? Betul. Aku juga tertarik kok Kak Rama. Wih. Oke. Yang mana nih? Kakak Claudia apa fintechnya? Ya, Kakak Claudia deh. Iya. Ya udah deh, kita pamit dulu kali ya. Oke, Bemers, sampai jumpa ya di video lainnya. Tapi jangan lupa follow dulu nih IG-nya Bisnis Muda. Di apa Kak Rama? Di @bisnis.muda.id. Dan buat kalian yang suka nulis, jangan lupa juga untuk nulis di website Bisnis Muda. Di bisnismuda.id. Nah, itu dia. Pokoknya pantangin terus teh Bisnis Muda. Iya, jangan lupa juga subscribe, terus like. Abis itu ya kalau kamu mau spam komen juga boleh sih. Dan jangan lupa share juga ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya Bemers. Dadah!